Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah menonton ceramah Ustaz di YouTube tentang Nabi SAW jarang sekali berdoa setelah sholat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara berdoa Nabi SAW? Apakah mengangkat tangan atau tidak? Dan bagaimana adab mengangkat tangan saat berdoa? Hal nahnu nuzara'ukum? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Teman-teman sekalian, yang pertama, yuk kita turunkan dengan lebih jelas lagi amalan Nabi SAW pasca salat sampai ketemu doanya Nabi. Ya, sampai ketemu doanya Nabi. Saya turunkan Qurannya dulu. Satu, Quran surah keempat ayat 103 yang tadi posisi paling kanan sebelah atas, bisa ditafsir di Quran surah ke misal 3 ayat 191. Amalannya lagi di Quran surah ke-15 ayat ke-9, si paling kanan di pertengahan. Bisa di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ya, kemudian bisa juga teruskan di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau kita turunkan hadisnya, bismillah. Pertama, hadis riwayat Muslim, berhadis 591, berhadis 593, berhadis 597. Kita temukan di sini. Dan kita turunkan lagi. Ya, sampai ketemu ya turunan ke bawahnya di Abu Daud. Berhadis 925 misalnya. Ya, maaf, ini Ibnu Majahnya, Ibnu Majah, berhadis 925. Di Abu Daudnya 1523 sampai ketemu dengan doanya. Kemudian kita turunkan lagi, ada At-Tirmidzi berhadis 1488. Di kitab yang lain terbitan dari Darul Ihya Turath Al-Arabi nomor hadis 1490. Ini cukup menarik nih perbedaan nomornya. Kemudian selanjutnya kembalikan ke hadis Muslim, bagaimana cara mengangkat tangan. Berhadis 1056. Antum tidak ketemu ini, cari di Al-Arba'in. Ini sedikit ya, cuma 42 hadis. Nomor hadis ke-10 posisi paling kanan sebelah atas tentang makanan halal. Baik. Cukup? Alhamdulillah. Baik. Baik, teman-teman sekalian, kita turunkan amalan Rasulullah SAW pasca salat, apa yang beliau kerjakan, lalu kita jawab terkait dengan apa yang teman kita tanyakan. Pertama, seperti tadi kita uraikan dalam menjawab pertanyaan kawan kita yang pertama, amalan Nabi SAW pasca salat adalah sesuai dengan ketentuan Al-Quran di surah keempat An-Nisa ayat 103, kan? فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka jika kalian telah menyelesaikan sholat, bergegaslah untuk berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Bagaimana cara mengamalkan zikir ini? Karena kalimat di Qurannya masih umum, zikir aja ya? Kalau tidak dijelaskan bagaimana caranya, kita akan kebingungan. Apa Anda kemudian duduk, zikir, kan tidak ya? Harus ada amalan yang jelas yang bisa kita kerjakan. Maka diberikan bentangan pilihan oleh Al-Quran. Semua amalan yang menjadikan kita ingat dengan Allah itu disebut dengan zikir. Saya ulang, semua amalan yang menjadikan kita ingat dengan Allah, tersambung dengan Allah, disebut dengan apa? Zikir. Misal, membaca Al-Quran itu bagian dari zikir. Karena Quran sendiri disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang zikir itu. Ya, jelas di sini? Tayyib. Menghafal Quran itu bagian dari zikir. Maka disebutkan 4 kali di Quran surah 54 Al-Qamar,
ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran digunakan sebagai zikir. Ya, diingat, dihafalkan. Jadi menghafal Quran disebut dengan zikir. Jadi kalau Anda sedang menghafal Quran, itu pun Anda sedang berzikir di situ. Jelas di sini? Salat itu disebut sebagai zikir. Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku, kata Allah. Jadi ketika Anda sedang salat, itu adalah bagian dari zikir. Ya. Berdoa termasuk istighfar, bagian dari zikir. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152, posisi paling kanan sebelah bawah. Saya belum tuliskan tadi. Ya, fadhkuruni adzkurkum. Maka Anda zikir kepada saya ingat Anda. Dan doa sebagai bagian ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan. Nah, sekarang kalau kita simpulkan, ya, Anda simpulkan misalnya, kalimat-kalimat zikir di Quran bentangannya banyak. Ada baca Al-Quran, kalimat thayyibah, ada istighfar, ada doa, ada salat, ada menghafal Quran, termasuk saat Anda ikut ta'lim, Anda sedang zikir. Karena saat Anda mengikuti ta'lim, Anda ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf ya, taklim yang baik itu bukan hanya mengajarkan materi yang Anda ketahui, bukan itu yang diinginkan. Taklim yang baik itu diisyaratkan oleh Quran adalah taklim yang bisa mengangkat iman Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di Quran surah 58 ayat ke-11, posisi paling kanan sebelah bawah. Makanya ketika disebutkan di Quran, ya ayyuhalladzina amanu, dibuka dengan kata iman. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika diinformasikan pada Anda, dikatakan luaskan majlis. Majlis itu asalnya dari kata jalasa, berpindah dari posisi rendah ke posisi tinggi. Kalau Anda duduk di bawah, saya katakan fadl ijlis, silahkan duduk. Itu bukan cuma duduk, tapi maksudnya pindah ke tempat yang lebih tinggi. Tempatnya disebut dengan majlis, jamaknya disebut dengan majalis. Kalimat majalis di sini disandingkan dengan menuntut ilmu, diawali dengan kata iman. Kata para ulama seakan-akan melukiskan kesan bahwa tempat menuntut ilmu yang baik itu bukan sekedar Anda datang, tapi tempat yang menjadikan Anda terangkat keimanan Anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda menuntut ilmu, belajar dengan siapapun, iman Anda tidak meningkat, pengetahuan agama Anda tidak bertambah, ada yang salah di majlis itu. Makanya di ujung ayatnya dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang belajar seperti ini, imannya akan diangkat oleh Allah, plus pengetahuannya akan bertambah. Silakan antum cek. Kalau antum masuk ke majlis ilmu yang seperti ini, pengetahuan Anda pasti nambah. Salat Anda bukan cuma sekedar bertakbir, tapi paham kenapa saya mesti bertakbir. Bagaimana cara saya bertakbir? Apa bacaan yang saya bacakan? Kemudian Anda menjadi lebih dekat dengan Allah. Sebelumnya cuma salat fardu, sekarang pengennya di masjid. Sebelumnya fokusnya yang berjamaah fardu saja, sekarang kehilangan sunnah sudah nggak nyaman. Dulu ketinggalan fardu Anda biasa-biasa saja, sekarang ketinggalan salat sunnah sudah nggak enak Anda. Itu taklim yang bagus. Itu yang disebut dengan zikir. Disebutkan di Quran surah ke-9 misalnya 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu sebanding amalannya dengan orang jihad itu. Nah, jadi dari semua amalan-amalan ini pasca salat, apa yang dikerjakan oleh Nabi? Apakah berdoa, ataukah langsung istighfar, atau kemudian beliau misalnya baca Al-Quran, atau beliau menghafal Quran, atau beliau mengajarkan dari materi keilmuan yang disebut dengan ta'lim itu. Bagaimana urutannya? Ditafsir di hadis-hadis ini. Pertama, lihat kalimatnya di hadis Muslim nomor hadis 591. Begitu beliau selesai menunaikan salat, salam ke kanan dan ke kiri, zikir pertama yang dilakukan oleh beliau adalah istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan menyambungkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya di hadis Muslim nomor hadis 593, la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 597, Anda mulai bacakan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Selanjutnya Anda bisa bacakan ayat kursi, ya. Ayat kursi Al-Baqarah 255, posisi paling kiri di pertengahan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selanjutnya Anda bacakan surah Al-Ikhlas, ya, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Setelah itu Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bahkan langsung disebutkan dan kami tuliskan. Ya, ada di Ibnu Majah nomor hadis 925. Yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di Abu Daud nomor hadis 1523, yang Ibnu Majah nomor hadis 925 itu doa Nabi yang dilakukan setelah selesai zikir yang tadi itu. Kalimatnya, Allahumma inni
as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya sangat berharap ya Allah, semoga Engkau berikan kepada hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik ya Allah, yang berkah, dan mohon jadikan amal-amal hamba yang telah hamba kerjakan diterima olehmu ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman sekalian, apakah saat Nabi mengucapkan kalimat itu mengangkat tangan beliau atau mendiamkannya? Kita akan jawab setelah menunaikan salat isya berjamaah. Baiklah, kita coba lanjutkan bahasan kita sebelum kita buka untuk segmen bagian kedua. Teman-teman sekalian, tadi sudah sampai pada pertanyaan, apakah Nabi SAW dalam doa beliau pasca salat, beliau mengangkat tangan, dan bagaimana adab mengangkat tangan dalam berdoa. Kita sudah jawab bahwa kebiasaan Rasulullah SAW, sunnah beliau ketika tuntas mengerjakan sholat itu mengamalkan isyarat Quran surah keempat An-Nisa ayat 103 untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentangan zikir yang disampaikan di Quran diurutkan melalui amalan-amalan Nabi. Mulai dari istighfar di hadis Muslim nomor hadis 591 itu dengan Allahumma antas salamnya, dan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya di hadis Muslim hadis 593 itu. Kemudian dilanjutkan oleh beliau pada bacaan-bacaan yang telah kita tadi sebutkan, dari mulai subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar di hadis Muslim hadis 597 itu, sampai dengan beliau baca surah Al-Ikhlas ya, atau ayat kursi terlebih dahulu, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas sebagaimana tersebut di Abu Dawud nomor hadis 1523, sampai baru kemudian beliau berdoa kepada Allah tersebut di Ibnu Majah nomor hadis 925. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, jika Anda perhatikan urutan-urutan ini, perhatikan kalimatnya. Bukankah Nabi memulai dengan zikirnya istighfar? Setelah itu beliau memulai dengan bacaan-bacaan yang tadi saya sebutkan, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Saya tanya pada antum, ketika antum mengamalkan semua ini, antum angkat tangan enggak? Tidak kan? Makanya di At-Tirmidzi disebutkan Nabi ketika selesai menunaikan sholat fardu tidak langsung mengangkat tangan, karena Nabi sedang berzikir dengan bacaan istighfar dan bukan masuk dalam kategori doa ya, yang dimaksudkan zikir, istighfar, kemudian kalimat-kalimat thayyibah. Makanya wajar tidak mengangkat tangan. Karena itu ketika ada yang menyampaikan Nabi kalau sudah selesai sholat tidak mengangkat tangan, memang benar, karena yang dilakukan oleh Nabi zikir-zikir yang terkait dengan istighfar, kalimat-kalimat thayyibah. Makanya antum gak akan temukan orang zikir sampai sekarang baca istighfar dengan kalimat thayyibah angkat tangannya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu gak mungkin, itu mustahil ya. Gak akan ditemukan ya, astagfirullah, astagfirullah, gak mungkin. Jadi tangan tidak diangkat. Tapi kapan Nabi mengangkat tangannya kemudian sallallahu alaihi wasallam? Apakah dalam berdoa yang dimaksudkan tadi? Kita lihat dulu kaidah umumnya. Teman-teman sekalian, berdoa saat mengangkat tangan, berdoa saat mengangkat tangan itu ada 3 kondisi. Pertama, disebutkan dalam riwayat khusus bahwa mutlak tangan diangkat, mutlak tangan diangkat, dijelas hadisnya ada, riwayatnya ada. Seperti kita ambil contoh di Ibnu Majah nomor hadis 3221, riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ini doa yang dilakukan saat Anda tuntas mengerjakan lontar jumrah atau selesai menyembelih hewan kurban. Baik ya, Anda berdoa misalnya, saya bacakan yang riwayat kurban saya kan.
Ya, beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali menyembelih hewan korban. Perhatikan sunnahnya ya. Aqbal al-qiblah, menghadapkan hewannya ke kiblat. Ini sunnah pertama. Kalau antum kerjakan, Anda dapat pahalanya. Kemudian setelah itu, thumma qala, beliau mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Ya Allah, mohon terima korban ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama hidupnya belum tentu bisa berkorban. Rata-rata beliau korban 100 ekor. Ya, kemudian setelah itu beliau katakan, saat akan disembelih, thumma qala bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar, baru kemudian sembelih. Perhatikan tahapan sunnahnya ya. Hadapkan ke arah kiblat, sebutkan atas nama siapa korban yang dimaksudkan. Setelah itu sembelih dengan sebelumnya mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Setelah itu belum selesai. Sunnah yang selanjutnya yang keempat, antum menghadap ke arah kiblat membaca doanya. Thumma qala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Nah, ini pun dilakukan ketika Anda tuntas melontar jumrah. Di begitu lontar jumrah 1, 2, 3 sampai 7-nya, jangan langsung Anda selesai. Anda mundur, Anda menghadap ke arah kiblat, ke Ka'bah, kemudian Anda berdoa tadi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Dan nanti di fikih umrah biasanya kita suka buka kajian terbuka tuh, ya menjelang haji. Nanti kita terangin apa hubungannya antara melontar dengan bacaan doa tadi. Itu ada hubungannya. Termasuk dengan yang tidak haji menyembelih hewan kurban, itu ada korelasinya itu. Ada hikmahnya di situ. Nah, itu mutlak mengangkat tangan. Mutlak mengangkat tangan. Seperti juga di sa'i antara Safa dengan Marwah gitu kan. Saat Anda di Safa, saat Anda di Marwah, itu tuntunannya mengangkat tangan. Jadi ada doa-doa yang di situ khusus hadisnya mengatakan mengangkat tangan. Yang kedua, ada doa-doa yang memang menunjukkan bahwa saat berdoa tidak perlu mengangkat tangan. Dan di situ nggak ada dalil untuk mengangkat tangan. Tidak ada dalilnya. Ya. Misal doa yang dilakukan di dalam bacaan sholat pada umumnya. Ya. Doa pertama kan antum baca iftitah kan. Setelah takbir Allahu Akbar tangan diangkat, yang dibacakan iftitah kan? Doa di situ ada 12 doa terbentang. Ada yang baca Allahumma ba'id baini di Al-Bukhari nomor hadis 711 dari Abu Hurairah. Ada yang baca wajjahtu, nggak pakai ini ya. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Thalib. Sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftahnya karena panjang, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard sampai ujung hadisnya. Tapi nggak pernah ditemukan ketika membaca itu Nabi berdoa dalam salat tangannya mengangkat. Allahumma ba'id baini, nggak ada, tetap bersedekap seperti ini. Nah, dalam hal seperti ini, kalau hadisnya tidak menunjukkan mengangkat tangan, maka antum pun cukup seperti yang Nabi lakukan, tidak perlu mengangkat tangannya, karena ini dalil khusus. Jelas ya? Jangan terlampau soleh gitu kan? Antum Allah baca Allah ba'id, tangannya diangkat, ya kan? Nabi nggak kerjakan, maka antum jangan kreatif di sini. Yang ketiga, ini poinnya, yang didiamkan. Didiamkan. Jadi tidak ada keterangan apakah di situ Nabi mengatakan angkat tangan atau tidak. Nggak ada dalil khususnya. Maka kalau kaidahnya seperti itu, para ulama sepakat mengembalikan kepada dalil umum yang menggunakan tangan diangkat. Karena dalil umum ketika berdoa itu isyaratnya tangannya diangkat. Berdasar keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dua hadis yang tadi saya tuliskan, ya. Itu di Abu Daud ya, bukan Tirmidzi. Abu Daud nomor hadis 1488 di juz pertama halaman 553. Di Abu Daud. Baik. Ini riwayat 1, riwayat 2-nya di hadis Muslim, betul, nomor hadis 1056, atau di Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-10. Baik, lihat kalimatnya. Ini kaidah umum ya. Ini kaidah umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ya, tabaraka wa ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu hayyun karimun, sungguh sangat memiliki sifat peka malunya dan sangat mulia. Yastahi min 'abdihi, sangat malu ya terhadap hambanya, idza rafa'a yadayhi, ketika dia mengangkat tangannya kemudian mendiamkan ya tangannya itu ketika dia mulai menjatuhkannya. Maksudnya meninggalkan hambanya dalam keadaan hampa, tidak menjawab doanya saat tangannya diangkat. Hadis ini akan mengatakan, hadis ini ingin mengatakan, sungguh Allah sangat merasa malu jika membiarkan hambanya berdoa dengan mengangkat tangan lalu tidak mengabulkannya. Demikian bahasa umumnya. Ya. Di sini para ulama mengatakan, ketika ada kondisi-kondisi Anda ingin berdoa dalam kondisi umum yang tidak ada hadis untuk melarang Anda mengangkat tangan, maka yang terbaik Anda angkat tangannya. Karena doa orang yang mengangkat tangan lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibandingkan dengan yang diam. Berdasarkan hadis ini, dan hadisnya sahih.
Ya. Dan Nabi pernah menyampaikan juga di hadis Muslim, menunjuk pada seseorang yang ingin cepat dikabulkan doanya dengan dia mengangkat tangan. Cuman sayang dia mengerjakan maksiat tertentu sehingga pekerjaannya, maaf, menjadikan doanya terhambat di sini. Terhalang. Ya. Ada di hadis Muslim nomor hadis 1056. Kalau nggak punya di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10. Ya. Kalau nggak punya juga, dengarkan saya bacakan hadisnya. Ya. Famma dzakara rajula, lalu Nabi mengisahkan tentang seorang lelaki yutilus safara, yang menempuh perjalanan panjang. Dia ingin cepat dikabulkan, dia lihat nih ketentuan Nabi kan kalau berperjalanan panjang safar itu doa kemungkinan cepat dikabulkan. Karena di antara doa yang cepat dikabulkan oleh Allah adalah doa yang dipanjatkan saat safar. Ini teman-teman mohon izin ya, kalau Anda sedang safar, apalagi safarnya safar spiritual kan, menunaikan ibadah haji, umrah, atau jenguk orang tua beda pulau di mana dan sebagainya kan, itu isi dengan berdoa. Cepat dikabulkan. Asy'atha aghbara, sampai-sampai tampilannya kumal, rambutnya berantakan kan? Yang paling menarik, ini yang paling menarik. Yamuddu yadaihi ilas sama. Bahkan dia mengangkat tangannya ke langit. Aturan kedua, orang yang mengangkat tangan bermohon kepada Allah lebih cepat dikabulkan dibanding dengan yang diam. Baik. Yang ketiga, fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Lalu dia memulai dengan al-asmaul husna. Puncaknya, orang yang berdoa dengan memulai menyebut al-asmaul husna, banyak ayatnya di Quran. Termasuk di 2 ayat terakhir di surah Al-Isra tadi, ya. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya suatu permohonan, kebutuhan, kata Allah, minta, sebut nama Allah. Atau Ar-Rahman. Atau kalau Anda tahu ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Setiap Anda ingin mohon kepada Allah, coba cari nama terbaik dari nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Karena Allah sudah siapkan nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Anda punya masalah misalnya sulit belum terbuka, ingin minta sama Allah, sebut Ya Al-Fattah. Anda rizki ini sulit rizki, sebut Ya Razzaq. Tayyib. Ada yang isengin Anda, ada yang jahilin Anda, sebut namanya Ya Al-Jabbar, Ya Al-Malik. Anda diuji dengan masalah, ya perlu kekuatan, sebut Ya Sabr, Ya Sabr. Pilih satu nama sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya Allah Ya Razzaq, Ya Allah Ya Al-Fattah. Ibu tidak harus disebutkan semuanya, Bu ya. Kadang-kadang saya lihat ibu-ibu, Masya Allah, itu kan saking rajinnya semua disebut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, semua disebutkan, makanya semua dikasih oleh Allah. Begitu dikasih, Anda nggak siap, gitu kan? Tayyib. Yang tadi nggak punya masalah, malah minta masalah. Ya sabar, sabar itu lawannya masalah. Begitu Anda mengatakan, Ya Allah berikan kesabaran, artinya Anda minta masalah. Tayyib, ya. Nah ini orang melakukan ketiganya. Menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, dan memohon dengan al-asma'ul husna. Teman-teman sekalian, kalau punya kitabnya Al-Aqaidah Al-Islamiyah, karangan Sayyid Sabiq, Anda lihat misalnya di halaman ke-25, posisi paling kanan sebelah atas, hadis nomor ke-4. Itu pernah ada seseorang memohon kepada Allah selepas sholat menggunakan al-asmaul husna. Baik, menggunakan al-asmaul husna. Tahan sebentar, saya sedang menjelaskan dia. Menggunakan al-asmaul husna. Lihat kalimatnya. Allahumma innaka antal ahad, as-samad. Ya Allah, saya yakinkan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang esa, pusat segala permohonan. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfirali. Allah, saya tekankan, saya bulatkan, saya yakinkan bahwa Engkau tidak ada sekutu bagimu, enggak punya anak, enggak diperanakan, dan enggak punya sekutu. Saya mohon ya Allah, ampuni dosa saya. Begitu Nabi dengar kalimat itu, kata Nabi, tahukah engkau at-tadri, tahukah engkau berdoa dengan kalimat idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila bihi ata. Kalau engkau minta dengan itu, ini doa yang saat dibacakan enggak mungkin ditolak, dan doa pasti dijawab. Pasti dijawab. Tapi orang ini melakukan ketiganya, kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Mustahil doa kamu dijawab. Yang tadi itu. Kenapa? Famatamu haramun, makanannya haram. Masyrabu haramun, minumannya haram. Balbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bi haramin, dan perangkat hidupnya haram. Jadi kalau antum sering makan yang haram, masuk ke perut ini, beredar darah jadi daging, itu nutup pintu kebaikan. Kayak begini nih. Kalau yang haram-haramnya masih kecil masuk, masih kayak begini. Jadi rahmat Allah masih tembus tuh. Masih bolong. Tapi kalau sudah seperti ini apa aja mau dimasukin susah tuh. Bukan Allah nggak jawab, begitu mau dijawab, mantul nggak bisa masuk. Haramnya mesti keluar dulu nih. Tapi poinnya adalah, orang yang mengangkat tangan di hadis ini diisyaratkan lebih cepat dijawab dibandingkan dengan yang diam. Nah, persoalan mengangkat tangan pasca sholat, itu termasuk hadis yang didiamkan. Ya, tidak ada petunjuk langsung mengangkat, tidak ada petunjuk langsung tidak mengangkat. Makanya para ulama bersepakat di sini dikembalikan kepada hadis umumnya, yaitu dengan mengangkat kedua tangannya. Dan kalimat mengangkatnya tidak menjauh tapi mendekat begini. Ya, sejajar dengan dadanya. Dan semakin tinggi permohonan semakin diangkat dia. Jelas di sini?
Jadi saya kira terjawab pertanyaan ini. Ada mengangkat tangan juga sudah kita jawab. Termasuk dalam Jumatan kalau khatib cukup mengangkat satu telunjuknya, yang kanan gitu kan, dia angkat kemudian dia berdoa.